Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya mengucap syukur buat pagi hari ini kita masih bertemu di tempat ini. Dan sebelumnya saya juga mau menyapa buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah di rumah. Biar Tuhan yang terus menyertai setiap kita dan kita mau sungguh-sungguh menaikkan setiap pujian penyembahan bahkan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Semua dalam keadaan baik, amin. Puji nama Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita mau satu dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan nafas hidup Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, hari-hari kami terus ada di dalam tangan Tuhan, terus ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengucap syukur, kami mau datang Tuhan memberikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu begitu baik, begitu mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memulai ibadah ini bersama dengan Tuhan. Kami mau izinkan Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, Engkau yang melawat setiap kami Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, ini setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu melawat setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Boleh kasih salam kanan, kiri, depan, belakangnya. Katakan Tuhan Yesus baik. Semua percaya kalau Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Ya, dan Tuhan menciptakan kita lebih dari pemenang. Segala macam apapun badai persoalan, ingat, kita lebih dari pemenang. Amin, haleluya. Kita mau angkat pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang, kita mau angkat pujian ini lebih lagi, lebih keras lagi. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjingnya, Yesus Raja segala raja.
saudara, kita mau katakan lebih lagi bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita mau berikan tepuk tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan, kamu tunjuk ke temannya, kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Coba kasih colek kanan, kiri, depan, belakang ya. Kamu lebih dari pemenang, Pak. Kamu lebih dari pemenang, Bu. Amin. Kita lebih dari pemenang. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Yang percaya Tuhan kita hebat boleh lambaikan tangannya. Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Thank you Jesus. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kita percaya ada Tuhan yang hidup di dalam kita. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan
Kita percaya iblis nggak ada lagi menguasai kita, amin. Karena Tuhan kita yang hidup, yang hebat ada di dalam kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Engkau. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang besar, yang mampu mengalahkan segala hal. Keadaan yang rumit, keadaan yang sukar. Tuhan bisa berikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Yes Jesus. Biar iman pengharapan kami terus ada di dalam-Mu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami gak akan menyerah Tuhan, ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari Bapak Ibu katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita hidup karena percaya, karena janji Tuhan selalu Ia genapi dalam hidup kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yes, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Katakan dengan iman, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji dan sanggup menggenapi. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan.
sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita sembah Dia. Sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau hari-hari ini kami akan menerima kemenangan daripada Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan sedang berperang di depan kami. Tuhan yang sedang melangkah, melakukan banyak hal dan membuka banyak terobosan. Terutama untuk pelayanan tempat ini Tuhan dan untuk setiap kehidupan kami secara pribadi. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai rasa syukur, rasa cinta kami kepada Tuhan, kami mau datang, kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Kami mau duduk, kami mau sungguh-sungguh untuk
mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik bagi kehidupan setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami rindu Tuhan melalui ibadah setiap hari Minggu. Kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat hari Minggu. Ya, senang sekali kita ketemu lagi di hari Minggu. Ya, tema kita sepanjang bulan Maret ini adalah Mars of Mars ya. Kemarin Pak Tamto sudah banyak bercerita bagaimana kita sedang dipersiapkan ya oleh Tuhan untuk sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Oke, nah itu diambil dari 2 Samuel 5 ayat 22 sampai dengan 25. Sebenarnya ini satu perikop yang utuh Bapak dan Ibu. Cuman mau sampaikan, saya sampaikan di sini 2 Samuel 5 ya. Judul perikopnya adalah Daud memukul kalah orang Filistin. Nah, perikop ini dimulai dari ayat 17. Tapi Pak Tamto ambil di sini ayat 22-nya sampai 25. Nah, satu perikop ini itu bercerita tentang 2 pertempuran. Oke ya, kita mau paham dulu di sini ya. Ini bercerita mengenai 2 pertempuran. Nah, yang paling luar biasa tidak masuk akal gitu. Karena pertempuran yang kedua itu betul-betul dilakukan oleh Tuhan sendiri. Ya, artinya ada malaikat yang tidak terlihat, pasukan-pasukan malaikat itu yang sudah Tuhan siapkan untuk berperang di lembah Refaim itu. Nah, keren ya. Sedangkan yang pertama, pertempuran yang pertama itu kalau kita baca dari ayat 17 sampai dengan ayat 21. Kita baca aja ya biar jelas ya. Oke ya. Saya bacakan ya. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Kenapa mereka maju untuk menangkap Daud? Karena Daud yang sendiri aja itu bisa mengalahkan begitu banyaknya pasukan-pasukan Filistin. Oke. Jadi mereka berpikir kalau Daud menjadi raja beserta dengan seluruh pasukannya, wah bisa habislah kita, gitulah kurang lebih orang Filistin begitu ya. Nah karena itulah mereka bersepakat waktu mereka dengar Daud itu diurapi menjadi raja, maka mereka maju semua. Ini katakan maju semua orang Filistin. Jumlah mereka itu banyak loh, berlaksa-laksa. Lebih banyak daripada pasukan Israel. Nah, lalu ayat berikut dikatakan, ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Nah coba boleh PowerPoint yang pertama si Daud nih ya, saya mau kasih gambar Daud biar kita bisa melihat. Nah ini dia si Daud ini. Ya, jadi Daud ini ya diangkat menjadi raja di Israel itu punya satu tujuan. Tujuannya apa? Menyelamatkan umat Israel ini dari tangan orang Filistin. Udah jelas ya, dia diangkat jadi raja untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, ketika orang Filistin menyerbu mau menangkap Daud, di ayat yang tadi itu ya, kita melihat bahwa Daud itu bertanya sama Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Lawang dia udah ditetapkan untuk melawan orang Filistin. Kenapa masih bertanya lagi? Ini luar biasanya Daud. Lah kan dia udah ditetapkan, dia akan melawan orang Filistin. Ngapain pula gitu ya? Dia harus bertanya-tanya dulu sama Tuhan. Nah ini luar biasanya dia. Oke, saya teruskan lagi tadi ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia,
Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ya, Baal Perasim itu artinya adalah penguasa terobosan. Ya, saking kalahnya orang Filistin itu, maka orang Filistin itu lari meninggalkan tempat tersebut, termasuk meninggalkan berhalanya. Nah, kenapa mereka bawa-bawa berhala? Nah, karena mereka mau ngikutin orang-orang Israel. Kalau orang Israel itu pergi berperang pada zaman Daud, mereka bawa tabut perjanjian. Ya, jadi mereka berpikir gitu nih orang-orang Filistin, kami juga bawa atribut kami, ya, bawa patung-patung kami, bawa berhala-berhala kami, karena mereka membawa atributnya mereka gitu kan, bawa tabut perjanjian mereka, mereka menang, karena itulah mereka membawa berhala-berhala mereka. Tapi apa daya, mereka kalah, gitu ya yang terjadi ya. Saking kalahnya dan saking lelahnya mereka, sampai mereka tuh gak sanggup membawa kembali berhala-berhalanya. Ini luar biasa. Dalam pasal-pasal, ada pasal sebelumnya diceritakan bagaimana tabut perjanjian itu pernah direbut oleh orang Filistin. Karena mereka menganggap tabut perjanjian itu adalah berhala yang luar biasa. Jadi mereka rebut tabut perjanjian itu. Tapi apa yang terjadi ketika mereka merebut tabut perjanjian itu? Ya, pada mati, pada rebah semua orang-orang yang berusaha untuk mengambil tabut perjanjian itu. Karena itu mereka berseru kepada Daud untuk ambil kembali deh tabut itu daripada kami mati semua di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini berhalanya mereka tinggalkan, ya. Berhalanya bikin mati enggak orang Israel sekarang kalau dikebalikannya? Enggak. Ya. Yang ada akhirnya Daud itu mengambil berhala itu dan membakar berhala itu. Berhala itu tidak bisa membela dirinya, ya. Apalagi membela orang-orang Filistin yang mereka membawa berhala-berhala itu. Jelas ya. Seperti itu. Tapi tabut perjanjian di mana Allah itu berada. Justru Allah menunjukkan dirinya dan membela dirinya. Itu yang luar biasa. Jadi jelas banget perbedaan di sini. Makanya kalau kita baca ayat 21 orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana karena mereka udah sangat lelah. Mereka kecapean. Sampai mereka nggak sanggup kembali untuk membawa berhalanya. Mereka pikir berhalanya itu akan membela dirinya sendiri. Seperti yang terjadi pada saat tabut perjanjian itu direbut oleh orang Israel. Tapi yang terjadi adalah berhala-berhala ini gak bisa bela dirinya. Ya, mereka malah dibakar habis oleh orang-orang Israel. Lucu ya mereka ya. Nah, ayat 22, ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, berarti ayat ke-22 ini adalah pertempuran yang kedua. Ya, setelah mereka kalah, mereka menghimpun lagi. Artinya mereka berusaha untuk mengatur strategi lagi supaya mereka bisa menangkap kembali Daud. Ya. Dan mereka kembali lagi ke lembah Refaim itu. Nah, lembah Refaim itu ya dalam bahasa aslinya itu artinya adalah lembah arwah sebenarnya. Jadi siapa nih orang-orang Filistin yang mereka maju lagi ke lembah Refaim itu sebenarnya mau menunjukkan disitulah akhir daripada kehidupan mereka. Karena mereka akan mati semua di situ. Ya, di lembah arwah itu. Nah, baru kemudian ayat 23 kita masuk ke PowerPoint yang berikutnya. Oh, belum ya. Ayat 22 betul ya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan dia menjawab. Dan Tuhan menjawab setelah Daud bertanya. Ya, bertanya lagi Daud sama Tuhan. Saya ini perlu maju enggak Tuhan? Apakah aku harus maju melawan orang Israel, orang Filistin itu? Dan Tuhan menjawab, janganlah maju. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Pohon-pohon kertau ini adalah pohon-pohon murbei ya sebenarnya. Jadi pohon-pohon yang memang ketika
angin bertiup, dia akan mengeluarkan bunyi-bunyi gemericik gitu ya. Bunyi-bunyi yang cukup kencang ya. Saya di sini kayak apa ya? Kalau kita lagi ada angin puting beliung jarang ya kita di Bekasi ya. Angin kencang deh ya. Angin kencang yang menerpa pohon. Kita kalau udah puting beliung udah ini semua kali ya. Musibah besar ya. Ya, kalau ada angin kencang yang kena ke pohon itu kan kadang-kadang daun-daunnya itu bergesekan, betul ya. Nah, ketika daun-daunnya bergesekan itu menimbulkan bunyi. Nah, bunyi yang dihasilkan oleh bunyi kertau itu dikatakan seperti bunyi derap langkah. Nih ayat berikutnya, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Jadi kalau sampai ada bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau, itu bisa digambarkan sebagai angin yang cukup, maksudnya gini, bukan angin sepoi-sepoi gitu loh. Ya, sehingga bisa menimbulkan bunyi seperti derap langkah. Kalau cuman angin sepoi-sepoi doang, ya angin semilir, ya mungkin bunyinya nggak seperti itu. Itu berarti ada gerakan yang cukup luar biasa, spektakuler ya, di mana di atas dari pohon-pohon kertau itu. Sehingga menimbulkan bunyi derap langkah. Lalu dikatakan di situ, maka haruslah engkau bertindak cepat sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Israel. Jadi bedanya yang pertama sama yang kedua, kalau yang pertama tadi dikatakan Daud yang berperang. Tetapi Tuhan sudah membuka terobosannya. Sehingga Tuhan dikatakan di sini Daud mengatakan bahwa tempat itu dinamakan sebagai Baal Perasim. Artinya Tuhan sudah membuka ya terobosan untuk Daud bisa berperang dan mengalahkan orang Filistin. Nah yang kedua yang di ayat yang diambil sama Pak Tamto ini bedanya adalah bukan Daud yang berperang di situ, tetapi Allah yang berperang. Dari bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu aja sudah membuat orang-orang Filistin itu ketakutan. Karena begitu kuatnya bunyi itu. Ya, dan dikatakan di situ Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Tuhannya udah berperang dulu di depannya gitu ya. Tuhan yang udah membuat satu istilahnya itu shock terapi ya buat orang Filistin sehingga mereka sangat ketakutan. Pada saat itu kalah mental dan tinggal Daud menyerang mereka. Sudah selesai. Itu luar biasa. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari seorang Daud di pasal ini? Yang pertama adalah yuk kita harus banyak bertanya kepada Tuhan. Ya, kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena inilah nafas orang Kristen. Nafas orang Kristen itu Tuhan bilang adalah doa. Kalau orang Kristen gak pernah berdoa sama aja dia gak pernah bernapas. Kalau dia gak bernapas artinya dia mati. Kalau dia mati tapi dia masih tetap bisa bergerak, masih bisa berjalan, itu namanya dia zombie. Betul gak? Kan begitu kan kalau di film-film kan? Ya udah gak ada rohnya, tapi dia masih bisa bergerak, ya, masih bisa berjalan kemana-mana, itu kan zombie yang berkeliaran. Nah sekarang tanya sama diri kita masing-masing, kapan terakhir kita berdoa sama Tuhan? Kapan? Coba, jangan-jangan udah minggu lalu, pada hari kita datang ke ibadah ini, berarti selama seminggu kita udah jadi zombie. Ya, coba colek sebelah kanan kirinya, Bapak Ibu kapan Bu terakhir berdoa sama Tuhan? Itu nafas kita loh. Nah sekarang perhatikan baik-baik Bapak dan Ibu. Orang bernafas itu gak bisa diatur. Betul? Ya kan ya, saya mau napas pagi, siang, sore aja. Ya, saya mau napas malam aja pas mau tidur baru saya bernapas. Bisa gak? Gak ada.
Orang tuh bernapas artinya dia setiap kali dia harus menghirup udara, terus dia mengeluarkan karbon dioksida. Kan begitu kan? Setiap waktu, setiap saat. Nah kalau orang bilang, kalau ada pepatah mengatakan doa seperti nafas orang Kristen, artinya setiap waktu kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga doa-doa itulah yang membuat kita kuat, yang membuat kita sukacita, yang membuat kita mampu menghadapi kehidupan ini. Karena kekuatan dari Tuhan itu selalu baru. Setiap kali kita bernapas, kita berdoa terima kasih Tuhan. Gitu kan? Itu berarti kekuatan Allah melimpah dalam diri kita. Semakin banyak oksigen yang kita hirup, berarti semakin kuatlah kita. Semakin sering kita berdoa sama Tuhan, maka semakin kuatlah kita di dalam Tuhan. Amin. Ya, jadi mulai hari ini ya banyak tanya sama Tuhan melalui doa. Karena itulah nafas kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ini ada sebuah kisah nyata ya. Saya bilanglah sebuah ibu, namanya Ibu Joko lah ya. Ada seorang ibu ya. Waktu itu ada pasar di Solo yang kebakaran. Waktu dia denger dari teman-temannya pasar di situ kebakaran gitu ya. Wah dia langsung cepet-cepet datang ke pasar. Karena dia masih simpan bukan beberapa lagi, barang-barang dia belum dia selamatin. Ya, uangnya dia masih ada di situ gitu. Dan itu untuk perputaran dia. Maklum ibu-ibu nyimpen duitnya di pasar. Ya, bukan di bank. Jadi dia syok, dia langsung berlari, dia langsung menuju ke pasar tersebut. Tapi apa daya, api sudah terlalu besar sehingga dia tidak bisa menyelamatkan barang-barangnya. Di tengah keputusasaan dan kesedihan hatinya karena dia tahu dia bakal akan segera melarat. Ya, dia nggak tahu bagaimana besok dia harus makan, dia nggak tahu bagaimana besok dia harus bekerja, bagaimana dengan dagangannya, dia nggak tahu bagaimana kehidupannya, bagaimana membiayai anak-anaknya yang masih sekolah. Di tengah keputusasaan dia datang ke sebuah gereja di tempat dia beribadah. Ya, terus apa yang dia lakukan? Dia duduk dan dia menangis di situ. Ya, dia menyampaikan seluruh keluh kesahnya kepada Tuhan. Itu di malam hari. Sampai besok hari dia tertidur di situ, ya. Ya, lalu kemudian pelayan Tuhan membangunkan dia karena pagi hari itu harus ibadah, dia beribadah di situ. Diceritakanlah, ya. Kita berdoa ya buat jemaat-jemaat kita yang sedang mengalami musibah, untuk pasar yang sedang terbakar habis ya. Lalu ada seorang jemaat di situ ya yang tidak dia kenal, kan ini gereja yang cukup besar. Nah, dia datang dan menghampiri si Ibu Joko ini. Dia tanya, "Bu, Ibu kan ada pasar di sana ya. Saya suka belanja di situ. Bagaimana dengan kios Ibu?" Ya, dia ceritakan, dia menangis, dia bilang, "Saya udah gak punya apa-apa lagi, saya tidak sempat menyelamatkan barang-barang saya, uang saya habis semua terbakar dan sebagainya." Ya, lalu bapak itu bilang sama ibu ini, "Saya ada ruko kecil di dekat pasar itu. Silakan ibu bisa pakai ruko itu." Wow, luar biasa ya. Yang tadinya dia putus asa, yang tadinya dia merasa apa yang harus saya lakukan Tuhan. Tapi karena sebuah tindakan yang tepat yang dilakukan oleh ibu ini, datang kepada Tuhan, berdoa, menyatakan semua keluhannya sama Tuhan, maka Tuhan pasti buka jalan. Percis seperti Daud. Daud tanya loh sama Tuhan. Padahal dia udah ditentukan bahwa dia itu ditentukan Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel dari bangsa Filistin. Tapi dia masih tanya sama Tuhan, "Tuhan, saya masih maju nih sekarang. Saya masih berperang nih sekarang Tuhan." Masih tetap bertanya sama Tuhan. Itulah yang menunjukkan bagaimana Daud mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan? Sampai hal-hal yang kecil pun ditanyakan oleh Daud. Kenapa? Karena pada saat itu, ini kan memang sudah sangat ringkas sekali ya, perikop ini diceritakan ya. Tapi saya tahu di situ sampai Tuhan bilang, "Janganlah maju tapi buatlah gerakan melingkar sampai ke belakang." Itu artinya PowerPoint yang berikutnya, Daud berkonsultasi
soal strategi perangnya kepada Tuhan. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana sekarang Tuhan? Aku harus majunya seperti apa? Gitu ya. Dia konsultasi sama Tuhan. Kalau seorang Daud bisa berkonsultasi mengenai strategi perangnya, kita ini juga sama seperti Daud, sama-sama manusia. Kita juga bisa tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan ketika saya ada masalah seperti ini? Apa yang harus saya katakan kepada anak-anak saya? Apa yang harus saya sikap, apa yang harus saya perbuat kepada pasangan hidup saya? Tanya Tuhan, strateginya gimana Tuhan? Ya. Maka Tuhan sumber dari segala hikmat dan pengertian. Dia yang akan membukakan tadi Baal apa? Perasim. Membukakan terobosan buat kita apa yang harus kita lakukan. Amin. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Belajar setia, belajar taat sama Tuhan. Karena kesetiaan dan ketaatan kita pada Tuhan itu adalah bukti cinta kita sama Tuhan. Kalau kita nggak taat dan setia berarti kita nggak cinta sama Tuhan. Tadi saya diberkati sekali ya, ada jemaat kita di bawah. Wow, rapi sekali hari ini. Gitu ya. Terus dia bilang begini, iya saya ingat khotbah Pak Tamto. Pak Tamto bilang kita tuh ke gereja itu tuh mau ketemu raja di atas segala raja. Artinya ini yang kita temui itu lebih daripada penguasa di dunia ini. Lebih daripada presiden kita, katanya gitu. Ketemu presiden aja udah rapi banget. Apalagi ketemu orang atau pribadi yang lebih daripada presiden kita. Makanya saya berpakaian rapi hari ini. Wow. Terus dia sampaikan juga, ya walaupun saya biasa-biasa saja, tapi saya berusaha untuk memahami dan praktek apa yang sudah diterima. Wah, acung jempol saya luar biasa ya ini Bapak ya. Coba kalau seluruh jemaat seperti ini. Belajar mau paham, belajar untuk praktek. Ya. Kalau kami udah sampaikan, yuk tanya sama Tuhan, berdoa. Itu nafasnya orang Kristen, lakukan. Ya lakukan, mulai dari sekarang. Jangan tunggu nanti. Nanti aja deh, kalau saya udah tuaan dikit. Saya baru sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, sekarang waktunya saya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Enggak begitu ibu-ibu ya, mulai dari sekarang. Karena kita nggak tahu Bapak dan Ibu kapan waktunya kita akan dipanggil Tuhan. Kalau sudah waktunya dipanggil Tuhan dan kita belum siap, kita belum mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, wah menyesal sekali kita. Waktu sudah selesai. Jadi harus belajar untuk taat. Ya, Tuhan bilang begini dalam 1 Petrus 5 ayat 29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, Tuhan udah bicara loh sama kita. Banyak hal yang Tuhan sampaikan kepada kita. Setiap hari, setiap minggu. Setiap hari disampaikan melalui apa? Saat teduh. Betul enggak? Ya kan ya? Setiap minggu apa? Firman Tuhan. Enggak kurang apa itu? Semua kebenaran firman Tuhan kita terima. Yuk taat lakukan. Ya taat lakukan. Karena bulan ini adalah bulan di mana kita mau bersama-sama melakukan strategi perang. Ya yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Karena temanya berat. Ya, March of Mars. Ya, bagaimana kita mau berperang bersama dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk merebut kemenangan demi kemenangan. Ini yang mau Tuhan mau. Oke? Kita mau gak lakukannya buat Tuhan. Sehingga musuh-musuh itu akan dibuat mati di lembah Refaim. Lembah arwah tadi. Gitu ya. Yang mereka memang sudah tidak ada kesempatan dan harapan untuk mereka menang. Kita mau berperang buat Tuhan. Ya, kita mau maju sama-sama. Kalau ada banyak hal yang tidak dimengerti tanya. Ya, tanya sama PCS. Boleh juga WA saya. Saya punya saudara yang ada di daerah daerah Jawa gitu ya. Itu kadang-kadang suka WA sama saya. Dia karena dia lebih tua dia panggil saya dengan nama, ditanya, saya dapat ayat ini artinya apa ya? Tadi khotbah Bapak Pendeta di gereja saya kurang paham. Gitu ya. Saking di sana tidak ada komunitasnya.
Jadi tanyanya jauh-jauh banget ya sampai ke Bekasi. Padahal dia ada di ujung pelosok sana. Ya saya jawab, apa yang bisa saya jawab, saya jawab. Ya saya ceritakan, oh ayat itu maksud seperti ini. Ya, nah itu akan menguatkan buat kita. Jadi ketika kita mungkin ada sesuatu yang kita tidak mengerti, yuk sama-sama kita bahas. Kita tanya di mana? Di PCS. Ya, karena itulah setiap selesai dari ibadah raya kita tuh kumpul. Tujuannya apa kita kumpul setelah ibadah raya? Saling menguatkan, saling mendoakan. Disitulah kita akan kuat. Karena napas kita akan diperbaharui. Oksigennya full dikasih. Gitu loh. Ya, sehingga menjalani hidup sepanjang seminggu ini kita akan dikuatkan. Karena berdua itu lebih baik daripada sendiri. Betul ya Bapak dan Ibu ya? Dikuatkan bersama-sama di dalam kelompok sel itu jauh lebih kuat, efeknya tuh lebih bagus dibanding kita cuma berdoa seorang sendiri. Bukan berarti berdoa gak ada kuasanya ya sendiri ya, kuasanya besar. Tapi ketika kita bersama-sama dalam satu kelompok sel, kuasanya akan sangat nyata karena dukungannya begitu kuat. Jadi apapun yang sedang kita hadapi hari ini, kita mau belajar sama-sama. Yuk bangun hubungan sama Tuhan, banyak konsultasi sama Tuhan, andalkan dan bergantung sama Tuhan. Karena itu satu-satunya cara untuk kita bisa menang dalam setiap pertandingan. Amin. Oke, ya kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Kami mau sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, kami mau untuk kami taat kepada Tuhan. Kami mau untuk mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan. Kami mau hidup kami terus connecting dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan seperti Daud yang selalu bertanya kepada Tuhan sehingga kemenangan demi kemenangan diraih oleh Daud. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, hikmat dan pengertian yang datangnya daripada Tuhan untuk mempermampukan kami menjadi pemenang dalam setiap bagian kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Bu Mari buat firman Tuhannya. Kita lebih dari pemenang, amin. Ya, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, setelah ibadah ini kita akan ada ibadah raya kedua, yaitu ibadah YC. Ya, untuk Bapak Ibu yang memiliki putra putri di usia YC ya, boleh diingatkan untuk datang beribadah ke tempat ini jam 11 siang. Lalu ibadah raya ketiga yaitu JC Junior Community itu di jam 15.30 atau setengah 4 sore. Ya, Bapak Ibu juga yang punya putra putri di usia JC boleh diingatkan anak-anaknya untuk hadir ibadah di tempat ini. Lalu kita juga setiap pagi hari kita ada doa pagi di rumah masing-masing pada frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Lalu Senin sampai Jumat kita juga ada menara doa pukul 6 sampai 7 malam. Khusus untuk hari Rabu, menara doa dilakukan secara korporat pada pukul 8 malam. Lalu hari Sabtu, anak-anak kita juga bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti ibadah Sabtu ceria pukul 16 atau jam 4 sore. Minggu yang akan datang kita kembali lagi beribadah di tempat ini dan ada sesuatu yang spesial, kita akan kedatangan pembicara tamu yaitu Jason Irwan. Beliau adalah penyanyi dan pencipta lagu rohani. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini beribadah bersama-sama, bahkan boleh undang teman-temannya untuk hadir di tempat ini. Ya, sekian informasi dari saya. Kita mau akhiri ibadah ini dan oh ya satu lagi, jangan lupa kita juga mau memberikan persembahan, baik persembahan umum, perpuluhan maupun benih iman di dalam kotak yang sudah tersedia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau akhiri ibadah ini. Ya,
Ya, untuk kaum bapak ntar kita kumpulnya mungkin di sebelah aja ya. Kita ngopi-ngopi dan mungkin nyoto-nyoto ya. Ngopi, nyoto ya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diingatkan kembali di bulan Maret ini. Kami harus peka untuk mendengarkan sound of march. Suara marching, suara derap langkahmu, panggilanmu, perintahmu. Bukan hanya sepanjang bulan Maret itu harus kami lakukan, tapi sepanjang umur hidup kami. Kalau itu yang menjadi gaya hidup kami, pertempuran sebesar apapun, pengepungan sedahsyat apapun atas hidup kami, semuanya tidak akan pernah mengalahkan kemenangan Kristus di dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang bisa merebut Kristus dalam hidup kami. Sebagaimana Filistin tidak mungkin bisa merebut tabut perjanjian dari bangsa Israel. Tidak ada satupun yang bisa merebut kasih karunia-Mu dalam hidup kami, kecuali kami sendiri yang melepaskannya. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau terus ada di dalam diri kami, dan kami terus ada di dalam hadirat-Mu. Dan dengan hadirat-Mu itulah kami melangkah. Dengan kuasa-Mu itulah kami akan terus bertempur dan berjuang dalam hidup ini. Kami juga bersyukur hari ini anak bungsu dari anakku Lili dan juga Ciko, Tuhan Yesus boleh hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang proses persalinan yang ada. Kau berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, dan kedua anak mereka Tuhan. Berkat-Mu limpah atas mereka dan keluarga besar mereka Tuhan. Tapi bukan hanya kepada mereka, tapi pada semua keluarga-keluarga kami. Kami ada untuk jadi berkat. Bukan hanya bagi diri dan keluarga kami juga, tapi bagi orang sekitar kami. Termasuk untuk bangsa Indonesia. Karena itu kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada di dalam hati-Mu. Dan kiranya Tuhan, kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu Engkau curahkan atas Indonesia. Kau pakai Bapak Presiden Joko Widodo dan semua staf yang ada, untuk boleh menjadi alat-Mu untuk Indonesia. Dan kami percaya juga Tuhan, panggilan bukan hanya diterima oleh Bapak Presiden Joko Widodo, tapi bagi banyak komponen bangsa. Semuanya bergandengan tangan untuk menjadi alat-Mu untuk memulihkan Indonesia setelah dilanda kurang lebih 2,5 tahun dalam pandemi kemarin. Terima kasih Tuhan Yesus penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus semua kegerakan-Mu di Kabar Baik sedang mengalami percepatan yang luar biasa. Dan di bulan ini kami juga mau bertindak cepat. Itu yang Engkau mau untuk kami lakukan. Padahal sebenarnya ketika kami bertindak cepat pun, Engkau sudah lebih cepat ada di depan kami. Engkau sudah lebih dahulu berperang bagi kami. Tuhan, jikalau sepanjang bulan Maret, April ini akan ada gerakan di mana kami akan menemui orang-orang untuk diundangkan dalam charity gala dinner. Tuhan, kami percaya yang Engkau ingini kami hanya bertindak cepat. Padahal sebenarnya Engkau sudah bergerak lebih dahulu di depan kami. Untuk semua nama-nama yang Kau taruh di hati kami, beranikan kami untuk menyampaikan ini kepadamu, dan kami bertanya, Tuhan, majukah aku? Dan ketika Engkau katakan maju, dan kami mau bertindak dengan cepat, kami percaya ketika kami sudah bulatkan tekad kami, ya kami mau bertindak cepat. Sesungguhnya Engkau sudah lebih dulu ada di depan kami. Engkau sendiri yang sudah memenangkan pertempuran itu. Kami percaya hal itu. 25 Mei 2023 kami akan lihat pertempuran raya besar, menyebabkan kemenangan besar. Dan akhirnya kami percaya Sekolah Kristen Kabar Baik segera realize dalam nama Yesus Kristus. Ini adalah sebuah perkara yang tidak logis, tapi kami tahu
Engkau lebih daripada sekedar logis. Engkau adalah Allah atas segala translogik sekalipun. Sama dengan translogiknya peristiwa di lembah yang satu dengan kedua pertempuran yang dahsyat, yaitu lembah Refaim. Kami percaya mujizat besar juga terjadi. Kapan? Segera di depan kami. Terima kasih Tuhan untuk seluruh panitia yang ada. Tuhan Yesus, Engkau berikan kepada setiap panitia yang ada ketetapan hati, keteguhan hati, dan kepekaan untuk mendengar Sound of March. Minggu depan di mimbar ini, salah satu panitia, Bapak Jason Irwanto, juga akan hadir di tempat ini. Kami bersyukur orang yang sibuk masih mau masuk ke dalam panitia hanya untuk sebuah gereja yang kecil ini. Hanya untuk sebuah sekolah yang kecil ini. Itu ingin kau katakan. Engkau ada di depan kami. Sampai engkau kirim orang-orang yang di luar dari logika kami. Untuk bisa join with us. Bergabung dengan kami. Bersama dengan kami. Bukan sebagai advice di luar, tapi masuk ke dalam kepanitiaan ini. Tuhan, kalau ada orang luar terbeban, terpanggil, masakan kami yang di dalam ini tidak terbeban, tidak terpanggil. Tuhan, Kau berkati Pak Jason. Dalam nama Yesus, hikmat-Mu Kau juga berikan padanya. Sound of marching yang ia dengar, ia juga boleh sampaikan. Salah satunya melalui mimbar ini minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya semua jemaat kabar baik-baik, jemaat gereja kabar baik maupun jemaat sekolah kabar baik. Yang lama dikuatkan, yang miskin diberkaya, yang sakit disembuhkan. Kuasa pemulihan-Mu terjadi di atas kami, seluruh keluarga besar kami. Darah Yesus sucikan, kuduskan, tutup bungkus rapat sempurna. Darah Yesus selalu buka jalan berkat, jalan mujizat, kuat kuasa, kasih karunia dalam hidup kami. Darah Yesus tutup semua jalan rekayasa si jahat dalam hidup kami. Darah Yesus patahkan semua siasat si iblis. Darah Yesus patahkan, hancurkan segala kutuk, segala belenggu. Darah Yesus batalkan semua perjanjian di luar dari perjanjian berkat Kristus dalam hidup kami. Darah Yesus terus basuh kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Jikalau sebentar kami juga akan membawa persembahan. Sucikan, kuduskan, terima ini Tuhan. Persembahan ini sebenarnya bukan dari hasil jerih-lelah kami, tapi ini hasil daripada-Mu juga. Kami membawa hanya sebagian kecil saja. Kiranya ini boleh menjadi salah satu partisipasi juga untuk kegerakan-Mu di kabar baik ini. Saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama juga adalah menjadi tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Saudara-saudara dimanapun kita berada hari ini, saat ini, baik di onsite saat ini maupun dimanapun Anda berada, pada saat tayangan ini Anda lihat. Terima kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dan terobosan yang luar biasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus terus menjadi milik-Mu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Shalom.